video ini saya akan menjelaskan data mining khususnya klasifikasi versus prediksi. Topik ini masih berkaitan dengan intro to data science khususnya dalam topik data modeling. Yuk kita simak. Nah, apa sih yang sudah kita pelajari sejauh ini? Kemarin kita sudah belajar exploratory data analysis. Di sini kita juga belajar adanya statistik deskriptif untuk memahami data kita. Nah, sekarang kalau kita sudah melihat data kita dengan seksama, apa yang perlu kita lakukan? Yap, kita perlu melakukan analisis yang lebih dalam. Nah, tahap ini nih biasanya disebut sebagai tahap data mining atau predictive analysis. Nah, ada 8 langkah dalam data mining. Sebetulnya kemarin kita juga sudah singgung di data science. Jadi kalau boleh dikatakan data mining ini bagian dari data science, dimana kalau data science itu tidak hanya melingkupi data mining, tapi dia juga bisa visualisasi data, explore lebih lanjut datanya itu sendiri, preprocessingnya yang lebih dalam dan sebagainya. Tapi kalau data mining ini lebih ke tahapan yang spesifik. Jadi di situ ada proses-proses memining informasi dari data kita. Langkahnya apa saja? Di sini kita bisa langsung lihat ada definisi masalah sesuai dengan yang kemarin kita sudah lakukan, koleksi data, persiapan, dan pre-processing. Kemudian ada algoritma dan parameter. Ini nanti berarti artinya kita memilih algoritma dan parameter, pelatihan dan pengujian, iterasi, dan juga evaluasi. Yang sudah kita lakukan, kemarin kita sudah melakukan pencarian atau mendefinisikan masalah. Misalnya dalam kasus resep ya, kemarin kita mendefinisikan masalah. Masalahnya adalah kita punya data resep, saya pengen tahu kalau dari resep seperti ini kira-kira dia nanti masakan mana ya. Kita bisa menentukan masakan mana dari resep yang ada, seperti itu. Kemudian koleksi data. Di sini ada proses scraping, mungkin kita mendapatkan datanya dari web, kita scraping di sana misalnya, atau kita dapatkan dari Twitter seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian kita persiapkan data. Di sini kita siapkan datanya mulai dari formattingnya, kita sesuaikan, kalau ada perlu normalisasi dilakukan normalisasi dan sebagainya. Termasuk di dalamnya juga sudah kita lakukan adalah proses pre-processing. Misalnya apa? Misalnya kita menghilangkan stop word, misalnya kita menghilangkan kata-kata yang slang word atau kata-kata tidak baku, atau kita menghilangkan URL kalau misalnya data kita itu masih contain URL atau date yang sebetulnya itu tidak kita perlukan dalam pemrosesan data kita. Nah, 4 ini kemarin sudah kita lakukan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke 4 proses yang lainnya, yaitu pemilihan algoritma dan parameter, kemudian kita lakukan pelatihan dan pengujian, iterasi dan evaluasi. Oke, yang pertama algoritma dan parameter. Di sini artinya kita memilih algoritma mana sih yang akan kita gunakan. Ketika kita sudah melakukan pre-processing, kita sudah mengenal data dengan exploratory data analysis. Data saya seperti ini, berarti kira-kira untuk kasus seperti ini saya bisa menggunakan algoritma apa? Jenisnya yang seperti apa? Apakah supervised, apakah unsupervised? Tergantung dari kebutuhan dan juga goal dari teman-teman ketika melakukan data mining itu sendiri. Yang kedua, setelah kita menentukan algoritmanya, jangan lupa kita juga harus setting parameternya. Nah, di sini juga ada banyak metode nih. Ada istilahnya adalah parameter churning misalnya. Kita bisa mengincrease atau mendecrease parameternya sehingga menemukan model yang paling optimal. Sebetulnya proses ini bisa dibilang adalah proses seleksi model atau pembuatan model atau data modeling ya. Jadi kita buat modelnya di sini. Dari data itu kita modelkan, dia polanya seperti ini. Maka model matematikanya seperti apa yang bisa merepresentasikan si data tersebut. Kalau dia sudah selesai, kita modelkan ya, kita sudah membuat model tentang si data itu tadi, nanti kita bisa melakukan pengujian seperti itu. Nah, kita lakukan pengujian di sini, modelnya sudah cukup bagus atau belum. Kalau misalnya dia belum cukup bagus, kita lakukan iterasi, berarti kita ulang lagi prosesnya, cari lagi algoritmanya, dilatih lagi dia algoritmanya sampai menemukan model, kemudian diuji dan seterusnya sampai menemukan algoritma dan juga parameter yang paling sesuai, seperti itu. Kalau sudah selesai, kita lakukan juga evaluasi terhadap modelnya. Modelnya sudah cukup bagus atau belum sih, sebetulnya ukuran evaluasinya itu seperti apa gitu. Nah, itu kita lakukan. Oke, ini kemarin sudah kita lakukan. Nah, yang hari ini kita lakukan adalah algoritma, dari pemilihan algoritma dan parameter, pelatihan dan pengujian, iterasi dan evaluasi. Nah,
Algoritma dan parameter. Oke, teman-teman, ada yang sudah memahami klasifikasi atau prediksi itu bedanya apa sih sebetulnya? Klasifikasi itu yang seperti apa? Kalau prediksi itu yang seperti apa? Ada yang tahu bedanya? Nah, oke, kita cek dulu satu-satu. Yang pertama adalah prediksi. Jadi prediksi ini biasanya terkait dengan fungsi nilai yang kontinu. Yang kontinu itu yang seperti apa sih? Biasanya yang berbasis waktu atau time series. Contoh, harga saham. Harga saham itu kan setiap waktu berubah, dia kontinu. Itu kita bisa melakukan prediksi. Misalnya, prediksi harga saham besok berdasarkan data-data yang ada dari tahun 99 misalnya sampai dengan sekarang. Nah, datanya itu bersifat kontinu, itu kita bisa lakukan prediksi. Atau prediksi missing value, misalnya kita punya data yang banyak. Ini misalnya kasusnya digunakan untuk preprocessing ya. Jadi kita punya data yang banyak. Kok data itu ternyata ada data di hari tertentu atau di waktu tertentu itu datanya hilang. Datanya tidak ada. Nah, kita bisa melakukan prediksi ini kira-kira berapa ya angkanya. Nah, prediksi ini biasanya nilainya adalah ya numerik gitu ya, datanya numerik dan sifatnya kontinu. Atau prediksi outlier misalnya. Dia termasuk outlier atau tidak dan sebagainya, misalnya seperti itu. Oke, itu untuk prediksi ya. Nah, kita kembali lagi ke prediksi versus klasifikasi. Oke, kita sudah tahu prediksi. Berarti prediksi itu terkait dengan data yang nilainya kontinu. Karena kita bisa memprediksikan di masa depan ini nilainya kira-kira berapa. Seperti itu. Kalau klasifikasi. Nah, klasifikasi itu apa sih? Nah, klasifikasi itu bisa dibilang sebagai sebuah konsep mengelompokkan data menjadi kelas-kelas tertentu berdasarkan proses pelatihan menggunakan fitur-fitur yang dimiliki. Wah, panjang sekali ya. Jadi intinya apa sih? Intinya klasifikasi itu kita mengelompokkan data itu menjadi kelas-kelas. Cara ngelompokinnya gimana? Kok dia bisa dikelompokkan itu? Nah, dia dikelompokkan berdasarkan fiturnya. Jadi kalau di dalam data ini bisa dibilang fitur itu mungkin kayak kolom ya. Jadi kolom ini kita bisa gunakan untuk mendeteksi apakah dia itu masuk ke kelas tertentu atau tidak. Contohnya misalnya, saya memiliki sebuah data, di sini ada data pasien suspek corona gitu ya, coronavirus. Di sini ada 4 buah data, ada ID, ini ID dari pasiennya, kemudian ada data suhu badan, ada data usia dan di sini ada label. Nah, label atau target variabel istilahnya. Jadi saya pengen melihat ini, saya pengen mengklasifikasikan data-data ini, dia ini suspeknya itu positif atau negatif corona gitu ya. Jadi misalnya dengan data 38 suhunya, usianya 5, oh ternyata dia suspek atau ternyata dia tidak suspek dan seterusnya. Jadi dari data ini kita bisa mengkelompokkan dia atau mengklasifikasikan dia ke dalam kelas tertentu. Dari contoh di sini hanya ada 2 kelas, yaitu kelas negatif dan kelas positif. Jadi data bisa kita kelaskan ke negatif atau bisa kita kelompokkan ke negatif atau positif berdasarkan fiturnya. Di sini fiturnya ada suhu badan dan usia. Di banyak kasus datanya itu memiliki banyak sekali fitur, bisa ratusan bahkan ribuan fitur. Nah, di sini klasifikasi bisa kita optimalkan dengan melalui proses feature selection atau seleksi fitur. Nah, ini nanti ada metodenya sendiri untuk feature selection itu. Jadi kita memilih fitur mana sih sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan data tertentu. Jangan-jangan misalnya ternyata ada yang lebih baik daripada kolom suhu badan dan usia. Mungkin bisa kita kelompokkan misalnya dari gender misalnya. Ternyata kalau yang gendernya laki-laki itu lebih rawan positif misalnya dan seterusnya. Nah, itu kita bisa nilai dengan cara atau dengan metode feature selection. Jadi tidak harus semua fitur di dalam data itu kita gunakan. Sometimes ya kita seleksi dulu, kita pilih dulu fitur-fitur mana yang memang dia itu memiliki korelasi yang tinggi terhadap target variabel atau label yang akan kita gunakan atau kelas yang akan kita tuju tadi, seperti itu. Oke ya, jadi saya simpulkan sedikit, di sini adalah feature-nya ya. Kemudian di sini adalah target variabelnya atau labelnya nanti. Kelasnya ada 2, negatif dan positif. Negatif, positif, negatif, positif. Jadi data ini ya kalau nggak diklasifikasikan sebagai negatif ya dia diklasifikasikan sebagai positif. Seperti itu. Oke, nah kemudian lah gunanya klasifikasi ini buat apa sih Bu ini? Nah, klasifikasi ini juga bisa kita gunakan sebetulnya untuk melakukan prediksi terhadap data-data kategorikal. Nah, misalnya seperti ini. Oke, saya punya data. Datanya itu seperti ini kan. Ini sudah yang sama ya dengan tadi ya. Ada 4 pasien.
Datanya masing-masing seperti ini. Polanya itu seperti ini loh. Kalau suhunya 38, usianya 5, dia negatif. Kalau suhunya 37, usianya 81, dia positif. Dan seterusnya. Kemudian saya kedatangan pasien baru nih, pasien nomor 5. Suhu badannya 38, usianya 15 tahun. Kira-kira dia suspek atau tidak? Suspek positif atau negatif? Nah, artinya di sini ada proses toh. Ada proses belajar. Di sini kita belajar dari data yang ada. Kemudian kita klasifikasikan si data yang baru ini ke dalam label atau kelas tertentu. Oh, ini nanti harusnya ke kelas positif. Oh, ini nanti harusnya kelas negatif dan seterusnya. Balik ya. Ini kelas negatif, ini kelas positif gitu. Saya seperti itu. Jadi klasifikasi itu bisa kita gunakan juga sebagai suatu cara untuk melakukan prediksi ya. Secara tidak langsung seperti itu kita prediksikan, oh dia kita prediksikan akan negatif atau kita prediksikan dia positif dan seterusnya berdasarkan data-datanya itu, berdasarkan fitur suhu badan dan usia. Oke, kita langsung coba lihat sebaran datanya kalau kita bikin dalam bentuk plot. Nah, oke, kita lihat misalnya seperti ini ya. Jadi ini ada data-data dari data-data dari tabel kita tadi. Nah, ini misalnya yang hijau ini dia kelas negatif, yang kuning ini dia yang kelas positif. Kita lihat di sini sebarannya, oh ternyata yang kelas negatif itu ada di sebaran di area sini, area kiri bawah ya. Dari bawah sampai atas. Kemudian kalau yang positif itu ada di area sini. Oke ya. Di sini kita bisa melihat bahwa oh ternyata ada kelompok data, dia sudah membentuk pola tertentu. Kalau kita lihat ya dari grafik ini gampang banget. Misalnya oh ini jelas ini berarti yang negatif corona itu adalah yang usianya 0 sampai 40. Meskipun dia suhunya tinggi tapi kalau usianya masih di bawah 40 dia negatif corona. Tapi kalau dia di atas 40 meskipun suhunya rendah dia ternyata positif corona. Oke, cukup mudah ya untuk yang kasus ini. Nah, tapi bagaimana kalau nanti ada kasus yang lebih kompleks? Oke, sekarang kita coba dulu deh. Kalau misalnya ada satu node lagi di sini, ada satu data, ini belum kita labeli. Ini kira-kira positif atau negatif? Positif ya, karena dia sudah usianya 80 tahun, suhunya 40 derajat. Oh ya, berarti dia kemungkinan besar kalau kita melihat dari kelompok datanya ini, kemungkinan besar dia akan dilabeli positif atau dia kemungkinan ya dia positif corona, seperti itu. Oke, kita cek. Nah, oke, ternyata dia memang data aslinya juga dia positif corona. Oke, nah kasus berikutnya, kalau ternyata polanya itu lebih kompleks, misalnya seperti ini, ada data baru tapi dia di sebelah sini. Kira-kira ini dia positif atau negatif? Kita klasifikasikan datanya ini positif atau negatif. Nah, sulit ya, sulit. Kita harus membuat modelnya dulu, jadi tidak bisa semuanya itu kita kira-kira. Kita harus membuat modelnya dulu yang memisahkan antar kelasnya. Jadi kita tahu, oh kelas kalau dia ngikutin model matematika seperti ini, maka dia kelas positif. Kalau dia mengikuti yang seperti ini, berarti dia kelasnya negatif dan seterusnya. Nah, lebih kompleks lagi, misalnya seperti ini. Nah, ternyata mix di sini yang negatif dan positif itu sebenarnya agak campur gitu ya. Yang di sini kita lihat kalau dia usianya 40 tahun meskipun dia 15 derajat ternyata dia positif corona gitu kan. Maaf, ini negatif ya. 40 tahun kalau suhunya misalnya di bawah 40 berarti dia negatif corona dan seterusnya. Nah, ini kan kita harus menemukan model matematika yang bisa menggambarkan kondisi dari si datanya itu. Misalnya kita buat ya, grafik, misalnya kita buat plot di sini. Kita buat garis di sini yang membatasi atau memisahkan antar kelasnya. Misalnya, oh dia kalau di sebelah sini itu ya pasti dia kelasnya positif. Kalau dia di sebelah sini dia pasti kelasnya negatif misalnya dan seterusnya. Nah, proses menentukan model ini tadi, nah ini yang harus kita analisis lebih dalam karena prosesnya sendiri banyak metode yang bisa digunakan, misalnya ada SVM, ada naive Bayes, ada misalnya random forest dan yang lain-lainnya, neural network dan sebagainya. Jadi banyak cara atau banyak pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan data kita ini tadi, untuk membuat atau memisahkan data-data kita ini menjadi kelas-kelas tertentu. Semakin dia bisa memisahkan dengan bagus, ya berarti semakin baik. Idealnya seperti itu ya, tapi ya
pasti ada kejadian di mana ya seperti ini, misalnya dia kan sebetulnya kelasnya positif ya, dia kuning, tapi dia karena dibagi oleh garis ini, jadi dia di sini diidentikan atau diklasifikasikan oleh sistem sebagai negatif, padahal aslinya dia positif, seperti itu. Ya memang bisa terjadi juga seperti itu. Dan memang too good to be true kalau bisa benar-benar memisahkan ya, pasti di situ ada sedikit data yang misclassify gitu, jadi salah diklasifikasikan. Oke. Berikutnya masalah implementasi dari klasifikasi. Implementasinya bisa di mana saja sih klasifikasi itu? Yang pertama adalah di persetujuan kredit. Misalnya dari data ini kita bisa lihat dari data konsumsinya dari si nasabah misalnya. Oh, dia biasanya belinya apa aja sih gitu. Sebulan itu dia pengeluarannya berapa sih? Nah, ini bisa kita gunakan untuk menjustifikasi atau mengklasifikasikan apakah dia layak mendapatkan kredit atau tidak. Apakah dia layak mendapatkan pinjaman atau tidak. Apakah kartu kreditnya akan ditawari naik batasnya atau limitnya atau tidak misalnya. Nah, itu kita bisa lihat dari track recordnya dia. Misalnya track record dia belanja seperti apa, track record pembayarannya seperti apa. Kita bisa analisis di situ. Oh, orang ini ternyata misalnya suka belanja dan juga kreditnya lancar. Oke, kita tawari kredit yang lebih besar. Misalnya seperti itu. Jadi dari data, nah, enak sekali kita bisa menjustifikasi dan bisa mengklasifikasikan data-data tadi menjadi kelas-kelas tertentu. Contohnya ya tadi di persetujuan kredit. Contoh lainnya adalah target marketing. Nah, teman-teman pasti sudah sering ya kayak di Facebook itu misalnya, oh di Facebook ini kok dapat iklan kayak gini misalnya, atau di media sosial yang lain tiba-tiba dapat iklan yang seperti apa. Nah, mereka itu ketika membuat sebuah iklan itu benar-benar sudah di mining ya teman-teman. Jadi berdasarkan data-data teman-teman, misalnya teman-teman kok sering lihat postingan yang berbau alat kecantikan misalnya, maka nanti iklannya adalah iklan Lazada jual make up gitu kan. Oh, teman-teman misalnya sering mengomentari komentar atau like status-status yang berbau olahraga, dan nanti akan ditawari mungkin alat-alat kesehatan, alat-alat olahraga dan sebagainya, alat peninggi badan misalnya dan seterusnya. Ini seperti itu. Jadi data-data teman-teman itu semuanya di mining dan bisa diolah menjadi data yang bisa dimanfaatkan oleh marketing. Yang berikutnya contoh implementasinya adalah di medical diagnosis. Nah, ini sudah banyak sekali diimplementasi oleh teman-teman. Jadi kayak misalnya mendeteksi kanker dari foto MRI misalnya, atau mendeteksi mungkin ya bisa dilakukan kayak mendeteksi dia coronavirus atau tidak, terinfeksi coronavirus atau tidak dari hasil rongsennya, rongsen parunya dan seterusnya. Jadi tidak perlu dilakukan secara manual oleh dokter. Nah, itu bisa dilakukan oleh sistem by komputer, by mesin, semuanya bisa diproses kemudian diklasifikasikan. Oh, pasien ini ya positif corona atau tidak misalnya seperti itu. Jadi bisa mereduce work dari mereduce beban pekerjaan dari tenaga medis. Nah, implementasi yang lain contohnya adalah di fraud detection. Bisa juga digunakan untuk deteksi spam misalnya. Kayak pesan-pesan spam itu kan sebetulnya ada polanya ya. Itu kita bisa lakukan dengan teknik text mining. Kita bisa melihat misalnya, oh dia di sini scam atau bukan, atau dia spam atau bukan, penipuan atau spam sendiri atau bukan. Atau bisa juga digunakan untuk mendeteksi misalnya di akuntansi, di pelaporan keuangan. Nah, dia itu sebetulnya melakukan penipuan atau tidak untuk laporan keuangannya atau laporan pajak dan sebagainya. Itu juga bisa dilakukan as long as ada datanya gitu ya. Jadi kita talking by data, kita bisa mengklasifikasikan, bisa mengeksplor lebih dalam dari datanya itu, kemudian kita bisa manfaatkan itu dengan baik misalnya untuk fraud detection tadi, medical dan yang lain sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah proses dalam klasifikasi. Ada 2 proses dalam klasifikasi. Yang pertama adalah pembentukan model atau proses pelatihan. Jadi di dalam klasifikasi sendiri itu sebetulnya di sini ada machine learning ya, pembelajaran mesin. Jadi dia belajar. Belajarnya itu dari mana? Dari proses latihan. Kita kalau mau memberikan instruksi kepada komputer itu tidak bisa yang kayak oke, 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Misalnya seperti itu. Oke, masih gampang bisa ya. Tapi kalau misalnya kita mau memberitahu komputer bahwa kalau ada pola seperti ini berarti dia punya atau
atau dia suspek corona. Kalau dia polanya seperti ini maka dia negatif corona dan sebagainya. Nah, itu harus melalui proses pelatihan. Jadi mesin atau komputer kita latih dengan data. Datanya kita berikan, kemudian dia belajar mengenali polanya itu. Nah, proses inilah yang disebut sebagai proses pembelajarannya atau proses pelatihannya. Nah, dari situ kemudian dia sudah paham, oh ya, dia menghitung sendiri tuh. Jadi dia melihat polanya seperti ini. Oke, dari pola ini saya modelkan, saya buat menjadi model matematika. Kalau sudah, yang kedua nanti kita lakukan implementasi modelnya. Oke, saya sudah selesai dengan modelnya, maka kita tes apakah si komputer ini bisa mengklasifikasikan dengan baik data yang akan kita berikan kepada komputer. Misalnya gini, contohnya itu analoginya itu kayak kalau kita melakukan ujian gitu ya. Jadi kita kasih materi dulu untuk belajar, misalnya ini loh materinya seperti ini. Datanya seperti ini, kalau datanya seperti ini berarti jawabannya seperti ini. Kalau datanya seperti B, jawabannya adalah seperti apa. Nah, kemudian kita lakukan ujian dengan data yang tidak pernah dia temui. Nah, ini namanya proses validasi. Nah, proses validasi ini kita spare sebagian data kita itu digunakan untuk tes tadi, untuk memvalidasi apakah model yang dibuat oleh si komputer ini sudah baik gitu. Kita tes, ini ada data seperti ini, coba diklasifikasikan. Oke, dia akan melakukan klasifikasi, oh ini positif corona, ini negatif corona, ini positif corona, ini negatif corona, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti akan kita evaluasi. Oke, kita lihat proses pembentukan yang pertama. Pembentukan model atau proses klasifikasi yang pertama adalah pembentukan modelnya. Kita lihat, misalnya kita punya total data sebanyak ini. Nah, itu akan kita bagi menjadi dua, data latih dan juga data validasi. Data latih inilah nanti yang akan kita gunakan untuk membuat model. Jadi modelnya itu nanti akan di sini. Oke, data latihnya seperti ini, maka komputer akan belajar, oh polanya seperti ini loh. Maka nanti modelnya seperti apa? Setelah ketemu modelnya seperti apa, model matematika yang kita peroleh dari belajar di data latih ini, kita validasi dengan data validasi, diujikan. Ada data baru, oke ada soal baru, kamu sudah bisa belum menjawab dengan baik, kayak gitu. Oke, kita langsung ke contohnya. Misalnya kita punya data yang tadi, saya punya 4 data untuk data latih ya. Untuk data latihnya ini saya sudah bagi menjadi 2, data latih dan data validasi. Saya bagi 4 dan 3. Untuk data latih ada 4. Dari data latih ini kita masukkan ke dalam algoritma klasifikasi, boleh tadi misalnya SVM, naive Bayes, random forest, dan seterusnya. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan model klasifikasi. Misalnya model klasifikasi untuk ketika kita menggunakan random forest ya, misalnya kemudian dia mengenerate rule jika umur lebih dari 40 dan suhu badan lebih dari 36, maka dia pasti positif. Seperti itu. Ini adalah model klasifikasi hasil pembelajaran si komputer terhadap data kita. Oke, dia belajar, oh kalau gini-gini negatif, kalau gini-gini seperti ini, positif dan seterusnya, maka dia membentuk model. Oh berarti modelnya itu kayak gini loh, model dari datanya itu seperti ini. Yang bisa merepresentasikan datanya. Aturannya itu seperti ini loh yang terkait dengan datanya. Kalau sudah kita berikan data latihnya, yang berikutnya adalah kita lakukan validasi dengan data validasi. Nah, data validasi ini adalah data yang tidak kita gunakan sebagai data training ya. Jadi di sini kita pisahkan tadi datanya, sebagian untuk data pelatihan atau data training, kemudian yang sebagian lagi untuk data validasi atau untuk pengujiannya. Nah, kita lihat di sini ada ID 567 saya gunakan untuk data pengujian. Nah, kemudian kita masukkan datanya ini ya, yang dimasukkan ini ya. Awalnya dia di sini kosong, kita masukkan 3 datanya ini. Kita masukkan ke algoritma klasifikasi. Kalau ID-nya 5, suhunya 40, umurnya 35. Nah, kemudian dia misalnya mengklasifikasikannya sebagai positif. Oh, dia positif. Kalau ini 6, 39, 60, oh positif. 7, 38, 56, oh negatif. Nah, ini adalah hasil dari klasifikasi si modelnya tadi. Model klasifikasinya yang dibuat oleh algoritmanya tadi. Nah, kita harus membandingkan apakah jawaban atau klasifikasi yang diprediksikan oleh si algoritma ini sudah baik atau belum. Nah, cara mengevaluasinya gimana ya? Kita bandingkan dengan label yang asli gitu. Label yang aslinya itu misalnya, oh ini kita lihat data 5 itu kalau si mesin kita atau model kita itu mengklasifikasinya sebagai positif, padahal aslinya dia itu labelnya harusnya adalah negatif. Nah, berarti kan salah dia memprediksi ya. Kemudian yang kedua positif.
aktualnya adalah positif, oke, berarti dia bagus. Kemudian negatif tapi diprediksikan positif, oh salah lagi, dan seterusnya. Nah, artinya di sini apa teman-teman? Kita perlu melakukan evaluasi. Jadi kita evaluasi tadi tingkat kebaikan atau tingkat ini sudah cukup baik belum sih modal saya ini. Ini ya kita bandingkan, kita hitung tadi yang diprediksikan dibandingkan dengan data label aslinya. Ini namanya adalah proses evaluasi. Nah, evaluasi sendiri itu kalau di dalam klasifikasi dan clustering itu ada beberapa cara. Misalnya kita menghitung akurasinya, menghitung presisinya, menghitung recall-nya, dan menghitung advance score-nya. Atau kalau di prediksi, kita bisa menghitung mean absolute error-nya, mean absolute percentage error-nya. Oke, misalnya di prediksi kita bisa menghitung mean square error. Jadi di sini kita bisa melihat error rata-rata kuadratnya. Jadi kalau prediksi itu kan misalnya begini, saya punya data dari hari pertama sampai hari kelima. Saya akan memprediksikan angka atau memprediksikan harga di hari ke-6. Kalau harga misalnya prediksi saya itu harga di hari ke-6 itu adalah 5.000, ya, 5.000. Tapi ternyata realnya, aktualnya, datanya yang terjadi di hari ke-6 itu ternyata penjualannya, harganya itu hanya 4.000 misalnya. Nah, di situ kan berarti ada gap ya antara yang angka yang diprediksikan dengan angka yang sebenarnya. Nah, itu adalah errornya. Nah, kalau diprediksi kita bisa menghitung, bisa mengevaluasi model kita itu tadi menggunakan salah satunya dengan menggunakan mean square error. Jadi error kuadrat rata-rata error kuadrat seperti itu. Jadi totalnya itu errornya itu dia sebetulnya seberapa banyak sih rata-ratanya. Karena kan kadang kita menggunakan data misalnya 200 data kita gunakan untuk memprediksi 10 hari terakhir misalnya atau 10 hari ke depannya. Ya, jadi dari 10 hari itu rata-rata errornya dia berapa sih jumlahnya? Mungkin kan ada yang dia prediksinya lebih dari yang aktualnya atau aktualnya yang lebih besar daripada prediksinya dan seterusnya. Nah, itu kita cari rata-rata errornya dikuadratkan. Nah, itu jadi MSE atau RMSE. Kalau RMSE itu di akar dari MSE. Oke, itu untuk prediksi ya. Untuk prediksi jadi karena biasanya numerik tadi, nah kita bisa menghitung selisih antara actual dengan predicted-nya atau selisih dari angka yang diprediksikan terhadap angka aslinya itu berapa. Itu kita bisa menghitung errornya sehingga kita bisa mengevaluasi si modelnya tadi. Kalau klasifikasi, nah klasifikasi di sini kita bisa menggunakan salah satunya adalah menggunakan akurasi. Jadi akurasi itu apa sih? Akurasi itu adalah jumlah dari klasifikasi yang benar terhadap jumlah dari tesnya. Misal gini, kita lihat di sini ada actual dan predicted. Jadi aslinya, data aslinya, ya kan kita memang tadi punya 1000 data ya. 1000 data kita bagi menjadi misalnya 700 untuk belajar, 700 untuk training, 300 untuk testing. Oke, kita lihat di sini kalau berdasarkan hasil dengan data testingnya tadi, aslinya itu dia negatif, diprediksikan sebagai negatif. Oke, ternyata ada sejumlah 998. Oke ya, kemudian yang aslinya negatif diprediksikan sebagai positif 0. Oke, yang aslinya positif diprediksikan sebagai negatif ada 1, aslinya positif tapi diprediksikan sebagai positif ada 1. Nah, kita bisa menghitung akurasi dari prediksi kita ini, akurasi dari klasifikasi kita. Berapa sih akurasinya? Akurasinya kan berarti jumlah yang diklasifikasikan dengan benar, berarti negatif diprediksi negatif dan positif diprediksi positif. Berarti kan ada 999 dibandingkan dengan jumlah tesnya ada 1000, maka akurasinya adalah 99,99%. Wow, besar ya teman-teman ya. Akurasinya cukup besar. Oke. Ini cukup bagus sebetulnya. Cuman mungkin teman-teman bisa bayangkan untuk kasus-kasus yang lain hal seperti ini itu bisa jadi tidak terlalu bagus. Misalnya kasus corona tadi. Sekarang begini, kalau misalnya ada data pasien yang dia diprediksikan positif padahal dia negatif, nah, itu kan akan berdampak ya. Jadi misalnya dia dianggap positif corona padahal dia negatif corona, bisa jadi malah nanti dia jadi ketularan, jadi positif beneran. Atau sebaliknya, yang lebih berbahaya yaitu kalau pasien dia ternyata positif tapi dia dianggap negatif corona, kemudian dia tidak diisolasi, maka dampaknya akan luar biasa, akan menyebabkan penyebaran penyakitnya lebih besar dan seterusnya.
Maka di sini akurasi saja tidak cukup untuk mengevaluasi model kita, gitu ya. Maka saya perkenalkan di sini adalah istilahnya adalah namanya adalah confusion matrix. Jadi confusion matrix itu nanti kita bisa gunakan untuk ya kasus-kasus yang tadi bikin confused tadi itu ya misalnya. Oke, ini confusion matrix itu seperti apa sih? Tadi sebetulnya juga udah sama di atas tadi itu yang di akurasi. Jadi kita lihat di sini pakai confusion matrix. Di sini kalau positif diprediksikan sebagai positif itu artinya true positif. Kalau positif diprediksikan sebagai negatif itu artinya false positif. Negatif diprediksikan positif berarti dia dianggap sebagai false negatif, dan negatif diprediksikan sebagai negatif berarti dia true negatif. Alias ya beneran negatif gitu ya. Kalau true positif ya beneran positif, dia positif diprediksi positif, negatif diprediksi negatif, itu ya true negatif dan true positif. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke kasus yang tadi. Nah, kalau yang tadi sebelumnya akurasi 99% itu kan wow bagus banget gitu ya. Sekarang kalau di kasus yang seperti ini, kasus prediksi penyakit corona gitu. Misalnya dari datanya actual positif diprediksikan sebagai positif ada 24 orang. Ada 24 orang yang memang positif dan dia diprediksikan positif. Oke, quite good gitu kan ya, udah bagus. Tapi kita lihat di sini, yang ternyata dia positif corona, tapi dia dianggap diprediksikan negatif, diklasifikasikan negatif. Ada 10 orang. Cukup besar ya ini kalau kita bandingkan dengan jumlah yang dites positif sebagai positif. Oh, jumlahnya angkanya besar. Kita lihat di sini. Kemudian yang negatif, aktualnya negatif tapi dia diprediksikan positif ada 6. Dan kita lihat yang negatif dan diprediksikan negatif ada 15. Oke, sudah cukup confused ya. Confusion everywhere. Oke, nah untuk bisa melihat bagus atau tidaknya model kita bisa menggunakan parameter yang lain, bisa menggunakan metode evaluasi yang lain, yaitu adalah precision dan recall. Kalau akurasi tadi kan cuma melihat yang beneran positif dibandingkan dengan total semua tes yang dilakukan. Nah, kalau precision dan recall kita itu bisa melihat sebetulnya model kita ini bisa nggak sih memprediksi dengan baik yang positif itu diklasifikasikan beneran positif gitu ya, yang negatif ya beneran negatif gitu. Seberapa banyak sih yang dia benar mengklasifikasikannya, true positifnya, dibandingkan dengan total semua yang diprediksi positif misalnya, atau total yang benar-benar positif. Atau kita juga bisa melihat dari precision dan recall ini sebetulnya itu ini sudah cukup efektif belum sih kita gunakan untuk memprediksi virus corona. Misalnya balik lagi ke tendensinya. Tendensi kita kalau di kasus virus corona tadi kan kayak ya kita nggak berharap dong ada yang dia itu positif corona tapi kita declare kita prediksikan sebagai dia negatif corona. Berarti kan model kita itu kalau kita lempar ke data yang sebetulnya, nah bayangkan ada 24 dari 30 orang, 30 orang yang positif, 24-nya atau berarti 60%-nya memang dijudge positif, tapi yang 10 orang kita biarkan bebas karena dianggap negatif. Tentu kita tidak mau yang seperti ini kan. Berarti model kita ini ditinjau dari sisi precise-nya, dia tidak precise gitu ya. Oke, kita lihat sekarang di sini. Nah, kita lihat kalau dengan gambaran seperti ini, dengan confusion matrix seperti ini, hasil model kita itu memiliki akurasi 0,7. Oke, ini sebetulnya sudah cukup bagus ya, 70% akurasinya. Kita lihat presisinya juga 0,7. Oke ya, quite good. Nah, kita lihat di sini recall-nya ternyata dia juga recall-nya 0,8. Berarti sebetulnya dia bisa kalau kita lihat di sini yang positif dan negatif ini dia bisa benar-benar ditebak atau diprediksikan sebagai benar-benar positif dan benar-benar negatif. Itu sudah bisa. Tapi sayangnya untuk presisinya dia tidak terlalu presisi ternyata. Jadi masih banyak yang positif tapi dia dianggap atau diprediksikan sebagai negatif. Jadi dia kurang presisi. Dia kurang begitu akurat juga, dia juga kurang presisi. Kalau kita lihat di sini akurasinya dan presisinya masing-masing cuma 70%. Seperti itu. Tapi memang dia cukup bagus kalau memprediksikan yang positif ke positif dan negatif ke negatif. Dia cukup bagus, terbukti recall-nya di situ ada 0,8. Tapi tetap kurang presisi seperti itu.
Ya, itu aja materi hari ini. Terima kasih. Kita sambung lagi di materi yang berikutnya. Nanti saya akan tampilkan untuk video praktiknya ya. Kita akan hands on dengan Python. Okay, see you next time.